Sobat Tim, apa kabar? DPI Hajatan Bola Dunia kembali lagi bersama gue Gia hari ini. Bukan sama Nesa, bukan sama Intan karena jagoan-jagoan mereka kalah. Mereka mungkin masih agak shock ya setelah kemarin itu banyak laga-laga dramatis yang mengharuskan kita nonton sampai jam 5 pagi nih. Dan hari ini kita masih ditemenin oleh Kapal Api Special Mix Gula Aren dengan gula aren asri, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah, siapa nih yang nonton dua-dua laganya? Dari awal kita nonton jam 10 malam, kita nggak nyangka kan ya pasti akan berakhir dengan adu penalti. Dan tentunya waktu pas kita nonton Kroasia itu sebelumnya di DPI kemarin kita udah bilang hati-hati kalau sampai perpanjangan waktu ini Kroasia bisa berbicara banyak. Dan betul aja Brazil itu kalau kita lihat semalam itu Neymar udah dengan 1 golnya pas di babak tambahan waktu semua langsung berganti, termasuk Fred masuk dong. Nah ternyata selebrasi dari Neymar sendiri yang yakin bakalan bawa berhasil maksud saya melaju ke babak selanjutnya ternyata dipatahkan di kalau nggak salah menit ke 116 itu ada 1 gol lagi dari Kroasia yang memaksa ke penalti. Padahal buat Neymar, kalian tahu nggak sih kalau tadi malam 1 golnya itu udah nyamain rekor dia sebagai pencetak gol terbanyak untuk Brazil sama dengan Pele ya, 77 gol kalau nggak salah. Di bawahnya Neymar ini ada nama Ronaldo botak, Ronaldo Dalima, lalu ada Romario dan Zico. Tapi apalah artinya sebuah prestasi seperti ini sebagai pencetak gol sepanjang masa kalau timnya nggak lolos. Apalagi Cice pelatihnya abis itu memutuskan untuk akhirnya mundur aja. Jadi kita mau lihat nih bagaimana next step for Brazil. Buat kalian yang sudah melihat kayaknya Richarlison ataupun siapa, Vini mainnya juga udah oke dan barangkali mereka akan melaju terus ya. Dan gimana-gimananya nanti kita akan lihat. Tapi yang pasti pada hari ini juga di Hajatan Bola Dunia DPI kita akan membahas dan mengulas terutama juga Argentina yang menang lawan Belanda. Karena banyak juga drama di situ termasuk baru pertama kali nih kayaknya saya ngelihat Messi segitunya sampai ngomong dan mengkritik Van Gaal tapi tentu aja setelah dia menang. Makanya hati-hati kalau ngomong itu direm-rem ya Van Gaal, tapi ya oke lah ya cukup buat Argentina maupun ada dari antara kalian yang mungkin setuju kalau ternyata Belanda juga cukup fighting spiritnya oke. Nanti kita bahas bareng laporan juga dengan CEO kita Valentino Simanjuntak dari Qatar yang menyaksikan langsung di tribun persis di sebelah-sebelahnya keluarga pemain Belanda. Pasti dia pas 2-2 tuh seneng banget, tapi gimana nih pas lagi udah kalah? Nanti kita bahas bareng sama Panji, Mas Haryo dan juga Aldi. Kejutan gak ada habisnya di Hajatan Bola Dunia. Kembali lagi di DPI Hajatan Spesial Bola Dunia bersama gue Panji Suryono dan juga Kapal Api Special Gula Aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Dan kembali kita ngebahas bagaimana pertandingan yang kemarin dua-duanya mengejutkan. Satu kejutan secara hasil, satu lagi drama sampai bikin saya matanya cengkok nih ya. Bersama kita akan bahas sama Mas Haryo dan juga Aldi yang kemarin juga live reaction di pertandingan Brazil lawan Kroasia. Tapi luar biasa kemarin 400.000 ya. Gulungannya di Jebret Media itu membuktikan kita sudah semakin ditonton ya. Luar biasa Aldi, luar biasa Mas Haryo dan juga Popon. Kerja keras juga mulai akhirnya menghalalkan segala cara Poponnya. Kita ngomongin Brazil sama Korea. Dimana kemarin kalian juga mungkin banyak yang prediksi ini akan menjadi kemenangan buat Brazil. Jelas. Even Coach Justin pun bilang 1 kaki apa nggak salah. Gue bilang, Coach ingat Villarreal lawan Munchen itu bisa menjadi bos di Malakama. Dan ternyata kemarin dibully lagi habis-habisan. Menurut kalian apakah Brazil overconfidence termasuk apakah ada kutukan dia lawan tim Eropa sejak 2002 itu nggak pernah sukses? Lu melihat apa yang terjadi dengan Brazil kemarin? Ya sebenarnya kan di DPI juga kan gue bilang kalau mereka nggak bisa bikin gol awal, nggak bisa bikin gol cepat Brazil, ini bahaya bagi Brazil. Gue sempat mundur balik ke 3 kekalahan Brazil kan dari sejak Piala Dunia 2018. Mereka kalah dari Belgia, habis itu mereka cuma 3 kali mengalami kekalahan. Tapi semua kekalahannya mereka kalah 0-1, mereka sama sekali nggak cetak gol. Ketika mereka kebobolan itu menjadi lebih bahaya lagi. Tetapi kalau mereka nggak bisa cetak gol pun ini kan ngebangkitin semangat dari Kroasia. Ketika itu masuk ke perpanjangan waktu, apalagi kalau di penalti, ini bahaya buat Kroasia. Gue sempat singgung di DPI. Kejadian memang Kroasia memang tampil luar biasa sih menurut gue ya. Maksudnya ini tim betul-betul secara kualitas dalam, mereka tahu betul kualitas mereka tahu betul lawan yang akan dihadapi seperti apa, gue akan memainkan game plan apa. Itu betul-betul dipahami oleh Dalis dan dipahami oleh pemainnya kita harus main seperti apa. Mereka nge-press sejak awal kan, bahkan 2 wingbacknya betul-betul kayak dikasih keleluasan kan sama Brasil di babak pertama. Itu ngebangkitin semangat, karena dari Brasilnya pun
Vini nggak bisa track back untuk mundur, Neymar juga nggak bisa untuk mundur, Rafinha juga malas untuk mundur. Akhirnya kan Danilo sama Eder Militao sama sekali nggak bisa naik kan di babak pertama. Itu yang terjadi potret dari Brasil sepanjang babak pertama. Ini kalau nggak diubah akan bahaya buat Brasil. Dan Kroasia udah begitu nyaman dengan permainannya. Mereka betul-betul bisa mencetak golnya lewat satu-satunya shot on target di pertandingan itu kan, artinya mereka defense-nya luar biasa, defense-nya juga mid block bukan low block banget. Mid block, mereka tahu kapan Brasil akan masuk. Mereka dengan tenang aja. Oke, sabar, Guardiola maju, menuhin lini tengah. Betul-betul pertarungan di lini tengah itu dikuasai oleh Kroasia. Butuh magis dari individual brilliance ya untuk bisa cetak gol, dan itu dilakukan oleh Neymar. Golnya gua akuin bagus banget. Emang lu nggak bisa dari segala sudut mereka lo coba untuk masuk. Rafinha yang biasa gampang masuk, Vini yang biasa gampang masuk nggak bisa. Akhirnya butuh one-two yang sulit untuk dibaca lawan. Satu one on one si Neymar sama si Paqueta, one-two akhirnya bisa masuk nembus. Cuman ketika lo unggul, mereka kan pasti pede dong. Udah menit ke 105 gitu kan. Itu yang gua nggak prediksi. Mereka pede, mereka ngedelay bola, ngasih kesempatan lagi buat Kroasia untuk bisa pemain pula yang salah. Ganti pemain pula, Fred masuk. Nah, itu yang bikin amburadul. Kita sebut aduh kenapa Fred masuk. Menurut gue juga pergantian Alexandre ke Eder Militao juga fatal sih menurut gue, karena tuh menjadi membuat defense mereka jadi cenderung lebih kebuka. Kalau Eder Militao, sebetulnya Eder Militao sama Danilo dua-duanya tuh udah kelihatan kesakitan. Mereka udah mengindikasikan bahwa gue udah nggak fit nih untuk bisa lari terus. Eder Militao diganti. Tapi kan dari awal tuh si Danilo udah berapa kali juga udah ngeliatin kan, dia kayaknya udah capek juga, tapi belakangan baru diganti ke si Militao di switch. Itu juga gue bilang salah satu kesalahan dari si Cici. Kenapa mereka membiarkan Kroasia bisa bangkit lagi. Kalau mereka keep on pushing, kalau nggak sekalian aja lu defense habis-habisan, orang tinggal 5 menit ya, 115 sampai 120 sebelum terjadi. Ini kalau counter di sini kita udah ngomong ya. Ini counter feeling Kroasia bisa masuk nih, karena mereka tanggung. Lu mau ngepres atau lo mau defense, memain bolanya tuh terlalu tanggung di tengah. Jadi kan kesiapan dari pemain yang dapat serangan balik kan juga bingung kan. Ini teman-teman gue mau nyerang apa teman-teman gue mau defense nih. Lu tanggung oper-operan di sana, oper-operan di sini. Ya Kroasia ngambil kesempatan itu. Mereka dapat counter attack dengan cepat dan akhirnya menjadi gol. Kroasia mungkin banyak yang bilang kalau golnya hanya 1 shot on goal dan juga berbau luck sangat besar, terus juga termasuk penalti lucknya juga sangat besar. Tapi ya Kroasia gitu dengan permainan yang kualitasnya dengan di bawah Brazil di bawahnya, mereka mainkan game plan mereka dan sukses gitu game plan mereka. Bagaimana mereka merubah permainan mereka dari Kroasia dari 16 besar, dari grup sekarang di perempat final, Kroasia yang lebih adaptif, Kroasia yang lebih lebih mau memulai serangan, nggak reaktif nunggu serangan dari Brazil, karena Kroasia bermain reaktif berbahaya. Tapi Kroasia bermain lebih percaya diri, dari awal selalu merasa di atas angin, lini tengahnya nggak ngerasa inferior kompleks menghadapi nama-nama besar dari Brazil. Dan Kroasia pun di flanknya seperti yang tadi Mas Hario bilang sangat amat bagus, karena mereka tahu flank dari Brazil sangat jelek. Hanya 1 ya. Iya kan, fullback dari Brazil sangat ketika jelek. nyerang sendiri-sendiri, ketika bertahan juga sendiri-sendiri gitu kan. Nggak terlalu sebenarnya kalaupun Brazil nyerang sendiri-sendiri pun ya dari dulu juga seperti itu, mereka bermain kayak memanfaatkan kualitas individu pemain. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman somehow lini pertahanan Kroasia bermain rapi, bermain rapat. Ya walaupun nggak cuma 2 center back-nya ya, 2 flank-nya juga seperti yang Mas Hario bilang tadi bagus, dan nggak cuma dalam bertahan, saat menyerang, saat lagi membawa bola mereka sangat tinggi bermainnya. Mereka di garis tengah fullback ini, artinya apa? Mereka bukan bermain bertahan seperti Brazil di mana fullback-nya stay di belakang untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Kroasia. Dan lini tengahnya juga, karena gol kemenangan gol yang memaksakan penalti dari tengah juga kan. Fred atau Anthony Fred ketika kehilangan bola, serangan balik dari tengah. Dan bagaimana seorang Luka Modric yang kita anggap nggak bisa lagi main sampai 120 menit, somehow perform loh. Malah sampai ujung dia masih bagus, defense nyerang gila. Garis corner masih dapat nih kan. Iya gila. Dan buat gue semalam memang dari awal Kroasia di atas angin, Kroasia nampak percaya diri, Brazil nampak bingung, kayak wah kok begini lawannya nih, kaget. Ini yang kita remehin ternyata bisa nyanyi. Gue termasuk yang meremehkan Kroasia karena permainan di grup dan permainan 16 besarnya seperti itu gitu. That's why banyak yang beranggapan bahwa Brazil akan melenggang mulus.
Tapi kemarin emang gue juga sempat bilang kan, ini dengan permainan berarti hanya dua gelandang dengan 4 striker, otomatis pasti akan ada pertempuran di lini tengah yang kayaknya di atas angin akan dimenangkan Kroasia, dan kemarin dimenangkan sama Kroasia kan. Banget. Lini tengah dan juga bahkan dari sisi defense. Menurut lo kemarin kesalahan terbesar apa yang dilakukan Cice dari awal sampai akhir, Mas? Sebetulnya kan ketika mereka nggak kebobolan juga sebenarnya works juga ya. Maksudnya mereka nyiptain peluang juga, terutama di 45 kedua kan berhasil betul-betul lebih dominan lah ya dari sisi serangan mereka lebih masuk, walaupun memang defense-nya Kroasia itu rapat banget, susah untuk masuk, dan kita prediksi pertarungan akan ada di tengah. Kita prediksi Casemiro akan sulit untuk bisa melempar bola jauh karena dia akan sibuk dengan mengcover lini tengah yang dikuasai oleh Modric, Kovacic dan juga Brozovic. Emang pertarungan di lini tengah mereka pasti kalah. Makanya kenapa mereka harusnya masuk dari kedua flank. Dan Kroasia juga antisipasi itu, berhasil akan manfaatin flank, kita hajar duluan dari awal. Mereka kan ngepres dari awal 15 menit pertama, mereka menekan pemain-pemain Brasil supaya Vini nggak dapat bantuan dari dua wingbacknya, dan itu kejadian. Vini betul-betul coba sendirian masuk, nggak ada pemain. Bedanya karena sama Kroasia, ketika Kroasia bisa double antara wing dan juga fullbacknya, Brazil nggak begitu masalahnya ketika kan. Perisic masuk, dari sini Sosa yang nyikat kayak gitu. Nah kemarin kan karena Sosa begitu tinggi dan Juranovski dari kanan juga begitu tinggi, sulit bagi Danilo untuk sama Eder Militao untuk naik, untuk bisa ngebantu serangan. Ini yang mau jadi kunci dari keberhasilan Kroasia untuk membuat jinak lini serang dari Brasil. Kalau kita ngomongin pergantian, mungkin gue kemarin agak sedikit meremehkan. Kalau Vlasic oke lah, tapi Petkovic menurut gue benar-benar striker robot yang terbukti kemarin banyak banget hilang bola kan. Kemarin momentum ada mungkin hanya 2 kali yang dia ngelewatin dari sisi kiri, itu akhirnya bolanya kemana ya? Ke Brozovic ditendang ke atas, sama terakhir di gol dia. Tapi kalau menurut dari pergantian pemain, Brazil siapa yang paling gak efektif? Karena semuanya menurut gue gak efektif. Alexandro gak efektif, Fred gak efektif, Anthony mubazir banget. Menurut lo apa ini pergantian paling pemain penting belakang? Anthony sih kalau dari kata segala gue. pergantiannya Tapi Anthony cuma passing ke belakang, nggak ada penetrasinya gitu kan. Tapi berani untuk takes masuk on. kan semua kan take on-nya nggak berani kan. Nggak ada. Dia berani putar balik untuk Anthony take on. paling mending. Beda sama kita pas ngeliat Argentina. Pemainnya rata-rata berani untuk putar balik badan, putar balik badan, take on. At least compare sama Rafinha lah. Iya, Rafinha Nggak berani juga kan. nggak ada yang berani. Masih mending. Dicoba Rodrigo supaya bisa melakukan itu. Ini not having his day lah kemarin, makanya diganti oleh Rodrigo. Rodrigo ternyata sama aja, malah terlalu jauh terokupasi di sisi Karena emang pengen lapangan. diganti 4-4-2 Mas. Kemarin tuh Brazil bermain 4-4-2 karena ngerasa bahwa yang tadi Panji bilang bahwa di lini depannya stuck nih. Akhirnya mendingan pakai 2 striker dibantu 2 flank. Ya salahnya fullbacknya yang lu bilang tadi, fullback Dan Kroasia masuknya rapi Pedro banget. juga agak sedikit telat juga ya. Kalau lo mau switch dengan 4-4-2, masukin Pedro berapa kali menangin duel bola atas ya. dari awal mestinya. Iya, itu kan juga bisa menjadi solusi. Ketika Jerman bersama Füllkrug, ada opsi untuk lo bola-bola atas, itu yang nggak dimanfaatin oleh. Tapi kayaknya nggak Brazil banget ya main kayak gitu ya. Kayaknya gue nggak melihat Brazil cocok main kayak gitu, kenapa ya. Tapi kalau sekarang kita ngebahas bagaimana penentuan adu penalti. Banyak yang bertanyakan, kok Rodrigo yang ngasih secara pengalaman belum ada di level ini, langsung tendang pertama, Neymar disisain di akhir. Menurut lo apa yang salah? Atau mungkin ada insight terkait penentuan penalti dari Brazil kemarin? Sebetulnya kan banyak penendang penentu itu penendang kelima. Banyak juga yang biasanya gitu menaruh penendang penentu kelima. Jorginho kan sering ngambil Neymar juga biasanya menjadi penendang kelima. Cuman kemarin ribut juga tuh di media Brasil, mereka mengatakan bahwa ketika Rodrigo nggak masuk, Cici harusnya ganti komposisi, tapi apa boleh ya? Nggak bisa dong. Harus Nggak bisa. Menurut gua Udah kan di ref. ketika lo udah ngasih 5, berarti 5-5-nya udah pasti fling that order harus ngambil. Nah kemarin di Brasil tuh bilang gitu, kenapa begitu Rodrigo nggak masuk, Neymar harus lo switch. Nggak bisa Gua lah. pikir nggak bisa, Neymar sudah menjadi penendang kelima, dan itu sudah menjadi risiko yang mereka ambil ya. Gue naruh penendang terhebat gue kelima dengan harapan dia akan menjadi penentu, tapi kalau itunya nggak jalan, ya lo akan mubazir, dan itu kejadian. Neymar sampai nggak melakukan tembakan. Tapi gue ngeliatnya kayaknya ini emang dilempar gitu. Siapa yang punya PD untuk nendang? Kayaknya Rodrigo Si Rodrigo diri ya? di Madrid sering ngambil, emang sering ngambil gitu, dikasih kesempatan untuk ngambil. Dirinya ada ya? Kalau Benzema udah ditarik, kalau si Vini juga udah ditarik, Rodrigo biasanya memang yang ngambil dan eksekusinya bagus dalam mencetak penalti, wajar. Cuman kan lagi-lagi usia muda, beban sebesar ini, pertaruhannya adalah tiket semifinal, dan gue rasa mungkin di situ dia ya kalau kena tiang lo emang apes ya. Maksudnya kan lu pojok banget itu emang Yang gagal Marquinhos kan? Yang gagal terakhir Marquinhos ya. Yang itu dia di tepis, sorry. Dia di tepis, yang Dia Marquinhos yang kena tiang. Ya itu mental. Kalau udah adu penalti, ujung-ujungnya mental. Walaupun lo udah sering ciptain gol, walaupun lo udah sering latih, tapi on the big stage lo jadi penendang pertama,
Oh beda. Beda. Banyak juga yang gagal di sini penendang pertama kan. Spanyol gagal penendang pertama, Van Dijk gagal penendang pertama, banyak juga yang gagal. Livakovic lagi-lagi menjadi pahlawan Ya. di partai ini. Even dia dibilang Di luar mungkin penalti ya? Jagonya penalti doang, tapi di luar penalti pun Yes. kemarin gila Buat loh. gue Man to man. pemain terbaik di lapangan buat gue. Iya, man to man sama Vini, man to man sama Neymar berapa kali dia bisa menepis itu. Lu tuh Ya, kemarin bagaimana dia commanding dengan pemain seperti Lovren juga luar biasa kan, gak gampang juga lo bermain bersama Lovren, pemain sekaliber Lovren juga. yang ngaku-ngaku dirinya main terbaik dunia Iya ya. gitu, maksudnya bahwa ya dia benar-benar menjadi pengganti yang baik untuk Subasic dan save ya loh. save-nya sampai 11 artinya bahwa dia 7 di dalam diserang. inside loh, gila itu. Iya, akhirnya memaksa Brazil untuk melakukan tendangan-tendangan dari dalam kotak penalti. Ya udah, lo nggak usah oper-operan banyak, dapat kesempatan tendang, dalam kesempatan tendang, artinya lihat heat map-nya sibuk banget dia di dalam kotak penalti. Dan ya setuju gue sama Modric di sini, dia bilang bahwa dia calon kiper top, ya kelihatan banget bahwa ketenangannya, bagaimana dia commanding areanya juga bagus, bagaimana dia kesabaran, bagaimana dia saat berasa di atas angin dia ngedelay permainan juga. Ya buat gue dia punya segala aspek untuk menjadi seorang kiper hebat masa depan sih. Walaupun jarang ya, kayaknya ada kiper Kroasia akhirnya dibeli sama tim besar Eropa tuh kayak jarang ya. Iya, Beberapa tahun terakhir. kipernya Atletico dari mana tuh? Dari Slovenia apa dari mana tuh? Oh si siapa? Oblak. Oblak. Oblak Slovenia. Iya, makanya. Jarang ada Kroasia, kayaknya akhirnya dilirik. Oke, kita Subasic sekarang Celtic dulu ya? Hah? Subasic sempat di Celtic ya? Subasic. Pokoknya bukan klub besar. Bukan ya. klub besar Oh, ya? iya. Sama. Oke, kita sekarang ngomongin Cice. Cice ini akhirnya mundur apa dipecat nih? Bahasa halusnya mundurin mundur kali diri ya. katanya. Bahasa halusnya mundur sama kayak Enrique kali ya. Tapi so far kan ada yang bilang Cice udah bisa merangkul Brazil banget lah setelah tercerai-berai di sebelum era Cice, bahkan di era Carlos Dunga. Sekarang dia pun udah main bagus. Kenapa dia milih mundur? Apakah memang udah masuki masa jenuh, atau menurut kalian emang Cice layak untuk mundur dengan hasil yang nggak bagus ini dalam 2 turnamen terakhir? Kayaknya target pribadi dia sih. Ya seperti Enrique juga mungkin target pribadi dia ya. Dia nggak nyangka. Tapi kan kalau Enrique emang udah cukup banyak dihujat kan dengan keputusannya yang kurang, Iya. kurang Walaupun friendly lah. walaupun dia buktiin kan di beberapa turnamen sebelumnya emang dia bagus gitu. Pilihan pemainnya emang valid, pemain yang gue pilih bisa deliver gitu. Cici pun melakukan itu gitu. Cuman ya mungkin ketika lo kalah di perempat, lo nggak maju satu langkah sejak 2000 berapa tuh kan? Mereka nggak pernah sampai ke situ kecuali 2014 ketika mereka menjadi tuan rumah. Tapi selebihnya mereka sama sekali nggak bisa tembus dari babak perempat final. Dan kalau kita lihat emang mereka selalu apes ketika mendapat lawan-lawan Eropa yang gue singgung juga kan, lawan-lawan Eropa tapi Eropa tradisional. Betul. Dia selalu kalah sama ya kalau tipenya Prancis, Jerman yang kayak gitu-gitu mereka suka kalah, Italia gitu. Cuman sekarang kalahnya udah kemarin sama Belgia 2018. Sekarang sama Kroasia. Berarti kan kekuatan mereka melawan tim-tim Eropa yang bukan tradisional aja udah susah gitu. Itu juga menjadi PR juga buat Brasil secara overall. Berarti lo nggak melulu kalahnya sama tim gede juga, sama tim yang di atas kertas lo harusnya menang, lo kalah juga. Ini menjadi PR yang ternyata belum bisa dijawab oleh Cice. Walaupun secara statistik ini kan pelatih luar biasa ya. Dari berapa 75 kali penampilan hanya 6 kali kalah. 6 kali 7 kali ya. 6 kali kalah, 60 kali menang. Betul. 9 kali seri, luar biasa sih menurut Belum gua. ada ya kandidat yang disebut-sebut jadi calon kandidat ya? Kan kalau Spanyol cepet ya langsung si De La Fuente. Ini belum ada kali ya? Belum. Kayak mantan pemain juga kayaknya belum ada yang punya nama bagus Kalau untuk mantan jadi. kayaknya nggak ada yang Nggak ada bagus yang jadi pelatih ya? Iya, sebenarnya kan gue bilang ini berhasil secara permainan lebih bagus dibanding tim yang sebelumnya yang lebih menonjolkan individual brilliance gitu ya. Ini lebih lengkap lah, dari defense-nya rapi, dari ini rapi, creating chances-nya bisa. Cuman ya apes ketika lo kalah adu penalti ya. Oke, kita akan lanjut ke pertandingan selanjutnya. Ada Belanda lawan Argentina. Tapi sebelum kita ngebahas sama Alden dan juga Mas Sabto, kita ngeliat langsung laporan dari CEO yang ada di Qatar. Nonton langsung pertandingan Belanda lawan Argentina dan kita lihat seperti apa experience-nya dan juga kesedihan. Nanti kita juga langsung dengar laporan dari Valen. Ini dia liputannya. Hajatan Bola Dunia 2022 yang saat ini sudah dalam laju babak 8 besar membawa saya untuk kedua kalinya melawat ke Qatar. Kali ini saya berkesempatan menyaksikan langsung dari dalam Stadion Lusail, medan kurusetra antara Belanda yang menantang Argentina. Gambar yang jebret tim lihat saat ini adalah titik pandang saya dari tribun. Saya melihat langsung laga akbar ini. Begitu dekat, jelas dan nikmat. Di sini saya berada satu area tempat duduk dengan keluarga para pemain Belanda. Wow,
ini adalah best spot. Beruntungnya saya. Terima kasih tentunya untuk KNVB dan Oranye Indonesia. Bicara soal laga ini bisa digambarkan sebagai best match selama hajatan bola dunia terselenggara di Qatar. Dramatis, gila, menegangkan, penuh taktik, penuh skill, dan syarat emosi. 6 kata tadi mungkin bisa menafsirkan gambaran dari laga akbar antara Belanda melawan Argentina. Energi itu benar-benar bisa saya saksikan secara langsung di sini. Mungkin jebret tim yang nonton lewat layar kaca merasakan serapan energi serupa seperti yang saya rasakan di sini. Tapi di stadion itu benar-benar gila dan berbeda. Maka dari sini saya ingin membagikan momen ini untuk jebret tim sekalian. Ya, pada akhirnya Stadion Lusail jadi saksi. Langkah Messi untuk merengkuh supermasi tertinggi bagi karirnya masih tepat dipijak. Ya, pada akhirnya Stadion Lusail jadi saksi. Langkah Messi untuk merengkuh supermasi tertinggi bagi karirnya masih tepat dipijak. Belanda yang gigih harus legawa ditekuk Argentina lewat adu sepak 12 pas. Dari Stadion Lusail Qatar, tempat dihelatnya Hajatan Bola Dunia 2022, Valentina Simanjuntak dan Gary Akita melaporkan untuk Jebret Media TV. Momen ini dipersembahkan oleh Itu dia laporan langsung dari CEO kita di pertandingan Belanda lawan Labib. ada Laib. Oh, Laib ya. Ada CEO kita Valentina Simanjuntak yang ada di depan fan village nih kayaknya ya dengan maskot Laib sebagai topinya. Gimana Leno melihat kemarin pertandingan? Udah bisa masuk kuncinya. Gua pikir ini pertandingan, kedengeran nggak suara gua? Dengar. Jelas. Gua ini akan terkenang ya. Ini memori yang bisa gua bilang, tuh ada Gary. Ini memori yang bisa gua bilang momen yang sangat tidak bisa dilupakan. Kenapa? Karena tim Belanda tim favorit gua, Argentina tim kedua yang gua favoritkan. Mereka harus bertanding dan yang gilanya adalah bagaimana emosi dari para pemain Argentina kemarin. Bahkan gue tidak melihat Messi yang gue kenal, walaupun dia nggak kenal gue, tapi dia sangat-sangat emosional. Bahkan sampai terakhir ada video wawancara yang memperlihatkan saat dia diwawancarai dengan bahasa Latin, dia masih marah-marah kan untuk bilang pergi kau bodoh gitu kan. Terus dia nyamperin Louis van Gaal, dia kena kartu kuning, dia melakukan perayaan seperti ini yang gua juga nonton, dia juga cetak gol melalui penalti 2 kali. Jadi gua experience bersama penonton Belandanya dapet yang sebelum berangkat ke dalam stadion, nanti gua kasih paketnya khusus lagi. Dan yang di dalam, kalau lu ada di dalam Panji dan teman-teman itu penalti, lu pasti kena mental sebagai pemain Belanda. Karena dari 88.000 penonton yang pakai baju Belanda tuh paling cuma 1.000. Iya. Cuman kelihatan di tribun cuma dikit banget di depan kan. Kotak gitu doang. Kotak doang ya. Jadi begitu penalti itu golnya tuh begitu penalti pemain-pemain Belanda tuh siulan satu stadion tuh kedengeran, jadi kayak kebayang tuh pemain mau nendang rasanya di siulin 87.000 penonton tuh kayak apa. Jadi one of the greatest match menurut gue, dan gue langsung menyaksikan sampai adu penalti, berantemnya 2 kali yang sampai pemain masuk ke sini masuk ke sana, ada pitch invader 1 kali, orangnya di depan gue tiba-tiba loncat, ternyata dia memang konten kreator ya. Fans Belanda bukan. Badannya gede banget lagi. Bukan. Ada itunya, ada akunnya. Jadi dia udah posting malah ngeledek. Di postingannya dia malah ngeledek. Jadi itu momen yang luar biasa yang gua kemarin sempat khawatir kalau sampai Argentina kalah kayaknya akan ada chaos. Inilah setelah pertandingan mungkin ya, karena ya terpicu sama apa yang terjadi di lapangan kan. Iya. 2-2 dari 2-0 nyusul penalti, sempat udah di atas angin, nggak tahu nyusul lagi sampai akhirnya harus ke penendang kelima. Apalagi yang diharapkan dari sebuah pertandingan selain kayak tadi malam. Jadi wah, gokil.
Ren, kalau lo ngeliat kemarin kan emosi itunya baru pertama kali pecah waktu ada Paredes yang abis nekel terus nendang bola ke arah bench. Itu gimana reaksi dari fans dari Belanda yang cuma ada sekotak gitu? Emosionalnya seperti apa, Len? Itu tuh persis di depan gua. Jadi yang tempat duduk gua, terima kasih buat KNVB sama Oranye Indonesia, itu adalah tempat duduk keluarganya pemain-pemain. Oh. Jadi sebenarnya kalau penonton Belanda yang waktu bareng gua di Oranye fans itu cuman yang ada di belakangnya, babak kedua tuh di belakangnya si Martinez, kipernya Argentina. Oke. Cuman sedikit seperti itu. Jadi kalau di bagian yang keluarga ini kan yang bukan terlalu ekspresif Ya. kan. Betul, Tapi begitu ada kejadian nendang bola ke arah bench, Iya. kita tuh nggak lihat nendang bola ke arah bench ya, karena benchnya kan persis di depan kita tuh. Iya. Nah, yang kita lihat itu adalah tiba-tiba yang dari bench tuh keluar semua, terus kemudian yang dari Argentina juga datang ke arah benchnya Belanda, rame, udah pada berdiri semua juga ya. Cuma nggak bisa apa-apa juga lah, cuma teriak-teriak dikit doang, orang nggak kerasa. Orang yang lainnya penonton Argentina semua kan. Iya. Kemudian kejadian kedua juga sama, gantian ada di benchnya Argentina. Jadi kita cuman bisa teriak-teriak dikit-dikit aja, kagak kedengeran juga sama yang lain. Jadi kemarin gimana pas abis menang, gimana tuh pas keluar stadion dari fans Argentina reaksinya? Apakah mereka selebrasinya gila-gilaan atau gimana, Len? Untuk yang turis-turis juga sih mereka keluar dengan tertib, langsung pada keluar ke downtown-nya. Tapi kalau buat yang pendukung dari Argentina, mereka bikin nyanyi-nyanyi sendiri gitu, terus kemudian juga joget-joget sendiri, pokoknya perayaan yang, nah ini ada untungnya nggak ada alkohol di Qatar gitu, jadi cuma Masih joget-joget, cuma sadar, nyanyi-nyanyi, baik yang menang maupun yang kalah tuh nggak ada pengaruh alkohol gitu, jadi lebih merasa secure lah, lebih merasa aman, karena stadion ini kan pertama kali nih yang gue di Qatar, kan sebelumnya kan gue di Al Bayt sama di 974. Yang ini gede banget, Lusail stadion tuh gede banget, Yang mau capek final ya? masuknya juga capek, penontonnya luber begitu kayak cendol, jadi rame banget. Dan ini sih momen yang untung lah gue kesini lagi, ditambah sekarang cuacanya tuh kayak di Enak ya? Inggris, gloomy Dingin ya? dingin gitu sekarang nih. Biasanya kan Berapa derajat, Len? panas banget. Berapa derajat? 21. Ini paling berapa ya? 20. 21 nih siang ini. Malam lebih dingin lagi katanya. Gary waktu di kemarin kan dia yang di luar lapangan tuh. Ya, malam kan dia ya? kan nggak nonton. Nah, dia merasa kayak di pengalengan katanya. Kayak di pengalengan. Gue bilang di dalam lebih dingin lagi. Tapi ya dengan seperti yang diharapkan lah ya pertandingan tadi malam ya. Apalagi nonton di gua kan lebih kerasa atmosfernya. Tapi buat kalian yang nonton di TV kan lebih kerasa teknikalnya kan. Kalau menurut gua sebelum ada gol balasan dari Belanda kan sebenarnya Belanda begitu kan mainnya kan. Iya. Udah. Baru kemudian Van Dijk ditaruh ke depan, pemain-pemain tingginya masuk semua, Weghorst. baru udah mulai rame. Cuma menurut gua kenapa Panjang. nggak sekalian aja sih pakai strategi itu gitu loh, ngapain mesti nunggu adu penalti, udah tahu sejarahnya penaltinya Belanda kan jelek, itu aja gua menyesalkan ya. Dulu kan jago kalau kipernya Tim Krul. Sayang udah gak ada Tim Krul ya. Kipernya Noppert sekarang. Ya tim Krul dibilang jago lu. Buat Ini penalti. sih udah Kan buat penalti dulu sukses Ini sih- Van Hal kan? ya nggak juga dah. Ini sih terus gue juga dapat momen yang itu yang Martinez teriak-teriak ke Van Hal. Oh iya. Kata kan dia, Dia nunjuk-nunjuk ya? iya, gue kan itu depan gue juga, dan dia ngomong itu kan, I toot you twice, Iya, I iya, toot iya, you iya. twice, dibilang gitu kan. Jadi emang nggak tahu kenapa kalau emang alasannya cuma karena Van Hal sebelum preskon ngomong sesuatu meremehkan Messi karena cuman masalah Riquelme, gue nggak tahu, kayaknya nggak seresponsif itu deh harusnya pemain Argentina terutama Messi. Jadi gue juga nggak tahu ada apa sampai segitu marahnya, segitu emosinya, segitu itu yang Messi begini itu tuh pas ke arah gue. Jadi kayak emang kayak Keren, kita lagi diledek gitu sebagai penonton, karena di atas bench itu kan kita. Jadi kalaupun dia ke arah Van Hal, tapi itu video gue dapat banget dia lari terus kayak begini gitu. Ternyata kan itu perayaan Riquelme kan. Iya. Iya. Oke, Di, ada yang Jadi- mau tanyain gak, Di? Kacamata keren amat. Momentumnya gokil. Lo abis ini Kacamata ini Ray-Ban. Ini belum masuk nih produknya. Oh gitu. Len, berarti nanti nonton apa lo? Dua-duanya? Apa cuman satu pertandingan nanti? Hari ini kayaknya dengan 6, 8, 10, 12 di sini nggak kubar gua kalau misalnya nonton dua-duanya. Jadi gua yang udah
pegang tiket Inggris lawan Prancis. Cakep. Dan itu nanti di Al Bayt Stadion lagi, tapi yang jam 8-nya atau jam 6-nya atau jam 10 di sana itu kan kita live reaction lagi. Kemarin itu sampai hari ini 485.000 Iya, tadi gua viewers. bilang. Jadi selamat buat Gokil. teman-teman semua yang semakin menunjukkan bahwa kita ini memang selalu memberikan pencerahan gitu. Karena ada akun lain yang sekarang juga kemarin masih pakai poster pengisi acaranya. Setelah kita ganti strategi, sekarang mereka juga tidak pakai foto pengisi acaranya. Jadi apapun yang Valentino dan Jebret Media buat itu menjadi benchmark untuk banyak akun-akun. Cuman kayaknya belum ada yang sanggup untuk berangkat 2 kali kayak begini, kayak gua gini belum ada, kayak Jebret Media ini belum ada. Gokil. Mantap ya. Oke. Ada satu stasiun besar yang berangkat juga, ternyata dari awal sampai final cuma ngirim 1 orang. Itu padahal grup besar sekali, tapi cuma ngirim 1 orang. Dan itu membuat semakin semangat Jebret Media ini, karena setelah pulang dari sini juga CEO langsung ngajak meeting untuk masalah budgeting tahun depan. Woi. Saya langsung pusing. Mereka jadi nonton ke semifinal kan? CEO itu. Jadi nonton semifinal. CEO jadi nonton semifinal, yang udah pasti pertandingan semifinal yang kedua. Berarti itu yang Portugal lawan Inggris kalau memang terlolos ya. Lolos. Oke, itu dia. Thank you Len ya laporan dari sana. Nanti kabarin lagi besok kalau ada laporan Sehat-sehat. dari Prancis dan juga Inggris seperti Terima apa. kasih Panji, Aldi dan juga Mas Aryo. Ini jangan lupa bahwa konspirasi Argentina Portugal masih ada on the track nih. Oh iya, iya. Tetap terpelihara. Benar ya. The Last Tetap Dance terpelihara ya. Last Dance. dan kalau akhirnya terjadi, mudah-mudahan Messi sama Ronaldo-nya bener-bener main dari pertama dan harus lebih emosi daripada menghadapi Belanda. Nah, Seru. iya itu yang ditunggu ya. Setuju. Fairy tale story Ya. The Last Dance Messi dan Ronaldo. Tapi gue mau nanya pendapat Aldi, boleh nggak Ji? Boleh, silakan. Kan CEO-nya lu. Kan, iya betul. Tapi kan gue menghargai. Durasi. Kan Aldi selalu bilang masalah De Paul kan. Nah kemarin De Paul keluar langsung kebobolan 2 gol tuh. Iya. Iya, benar. Ya, bener. ganti Berarti kan berpengaruh dong Nggak. perannya De Paul. Enggak. Pengaruh. Nggak ada. Pertandingan kemarin ngaruh. Nggak ada, tetap. Sebenarnya nggak cuma Depol, kemarin back-backnya Yes, sih ya, di mana si Iya, mereka Akuna main keluar, tiga. terus si Romero diganti sama Peleza itu juga ngaruh banget sih. Gue gak perlu ngomong gini kan bang, lu terlalu kardus kalau berpikiran seperti itu. Nah. Oh enggak, karena gue langsung melihat bagaimana De Paul bukan cuma saat Nggak. on the ball, tapi off the ball-nya juga gue lihat kemarin bukan Messi. Pergantiannya kaptennya juga sebenarnya, bukan tapi De Argentina Paul. doang. Belanda juga masukin nama-nama yang istilahnya Works ya. iya Tapi works out. Argentina tuh kompak ya, masuk ke dalam ruang gantinya itu emang nunggu Messi balik. Ayo bareng-bareng Iya. dipanggil sama Rodrigo. Ya dia kan baru mereka rajanya. jalan bareng. Mataharinya. Mataharinya gitu. Jadi kita mungkin harus tanya ke Jebret Team, menurut Jebret Team berpengaruh atau enggak De Paul untuk tim Argentina tadi malam? Silakan komennya Oke. Jebret Team. Oke Lan, thank you laporan dari sana. Sehat-sehat dan pastinya ditunggu laporan menariknya dan juga giveaway menariknya untuk Jebret Team. Thank you. Laib. Kita lanjut lagi bahasan yang sudah tadi disebutkan oleh Valen. Tadi experience langsung dari stadion, dari Qatar langsung kita ngomongin bagaimana teknikalnya kemarin. Mungkin kita langsung aja ngomongin bagaimana reaksi melakukan Van Hal ketika mereka dalam posisi kejepit. Mereka masukkan pergantian yang sangat efektif. Masukkan 3 striker, 2 striker tinggi. Van Dijk jadi striker. Somehow Argentina langsung monoton mainnya dari yang sempat unggul. Mereka bahkan ngikutin gaya permainannya Belanda, kayak nggak bisa nemuin permainan mereka. Menurut lo apa yang terjadi dari Argentina setelah mereka unggul, Mas? Iya sih, kalau dari strateginya Van Hal ketika dia masukin Luuk de Jong, dia masukin Weghorst, dan emang Pemain siapa? Derun. Berghaus juga ngaruh sih. lebih banyak bola-bola atas yang memaksa pemain-pemain belakang itu melakukan duel Ya. dan hampir selalu kalah dalam melakukan duel. Itu in a way ngasih kesempatan bagi Belanda bahwa kita bisa menangin duel nih. Dia udah start di situ. Walaupun memang bola-bolanya kan gol-golnya juga bola-bola bawah kan, bukan satu sundulan ya. Satu sundulan dari si Weghorst dan gol keduanya Satu juga bola mati juga sih bola sebenarnya. mati dan orang gak ada yang nyangka. Dan yang luar biasa itu yang sempat dipraktekin Argentina juga kan. Iya. Waktu itu lawan Inggris kan dioper ke Zanetti, disikat kayak gitu tuh juga sebuah set piece yang pasti mereka udah latih di latihan. Mereka betul-betul mateng, mereka eksekusi dengan luar biasa ya. 2 gol itu gue akuin oke dari Belanda, cuman sepanjang permainan sih sebetulnya gue ngeliat Belanda sebagai tim yang Biasa. Buntu ya. bingung mau ngapain. Benar. Zero Gakpo nggak jelas. shots on target di babak pertama, zero shot on target di
Di babak kedua cuma satu yang menjadi gol, perpanjangan Menit waktu. 88 atau 90 plus loh itu. Iya, Jelek emang mainnya. itu emang kelihatan bahwa mereka nunggu, mereka lebih mencoba untuk bereaksi, apalagi pas perpanjangan waktu betul-betul nunggu, ada counter kita sikat, ada counter kita sikat. Emang lebih bertahan daripada Jepang mungkin waktu ketika mereka bermain. Tahu bahwa Argentina akan terus melakukan pressing, semua pemain nyoba untuk melakukan tembakan, kita tunggu counter, berapa kali mereka coba nggak bisa dapat juga. Ya memang sebatas ini kemampuan dari Belanda untuk maksimalin pemainnya yang memang seperti ini. Mereka mencoba untuk melakukan counter, ya 2-2 ya skor yang menurut gue ya udah paling pas lah buat mereka. Menang jelas nggak layak. Messi lagi-lagi jadi pembeda nggak cuma penaltinya tapi dia juga menciptakan visi untuk gol pertama dari Molina yang mungkin orang nggak ada yang nyangka tuh perannya lurus begitu. Lu melihat kemarin Messi perannya seperti apa kemarin? Iya, di luar Messi, Molina dan juga Acuna, Bagus dia bermain emang sedikit lebih tinggi memanfaatkan fullbacknya Belanda yang sering maju ke depan. Iya. Beberapa kali kosong, Dumfries keangkat, ada Acuna di sana, ada Daley Blind juga angkat, ada Acuna ada Montiel Montiel kalau nggak salah. Babak kedua. Iya, Montiel. Montiel di sana. Artinya fullbacknya itu benar-benar gantung di atas terus kecuali saat bertahan. Artinya penguasaan bola Belanda emang boleh di atas daripada Argentina. Cuman dari kita bandingkan dengan XG-nya yang cuma 0, something itu berarti kan emang penguasaan bolanya hanya di wilayah sendiri, bukan advance ke depan bahwa ya benar ya seperti Mas Hari bilang tadi bahwa ini Belanda seperti tim yang bingung mau bawa kemana karena Frenkie de Jong orang yang kita harapkan bisa memberi perbedaan di lini tengah dari Belanda enggak juga. Justru benar kata Panji tadi begitu ada Bergwijn langsung Berghaus langsung ada perbedaan bahwa ya set piece dia bagus, bahwa ya assist juga dia membuat gol, set piece dari Bergwijn juga kan. Ya buat gua pembedanya adalah Bergwijn dan ya buat gua lu kalah atau menang dengan luck ya it's still football. Lu kadang menang dengan luck atau lu kalah dengan luck ya it still matters. Lu menang dengan luck ya lu melaju ke babak selanjutnya. Jadi nggak istilahnya ya lu menang cuma lewat luck doang, lu menang cuma lewat penalti doang. Itu buat gua simply nothing ya karena lu menang dengan luck pun itu membawa lu ke semifinal seperti itu. Kemarin kita sempat ngebahas sama Virzi di mana kemungkinan Scaloni adalah tipikal pelatih yang juga adaptif dan juga pragmatis ya, di mana ada kemungkinan dia akan mirroring dari permainan Van Hal dan ternyata benar dia masang 3 center back dengan Lisandro dan juga 2 striker. Berarti kemarin itu ya Mas memang sukses gitu skema yang dia coba waktu latihan, katanya dia nyoba itu kan sebenarnya. Kan emang mereka antara 4 back sebenarnya mereka bagus juga gitu. Cuman untuk laga ini dengan gimana Belanda terutama di 16 besar ya. Lu tampil luar biasa dengan wingbacknya yang luar biasa, Dumfries tampil gila-gilaan, Blind juga bagus. Mereka coba untuk tambah pasokan di tengah, terutama di back tengah ya. Lisandro yang tadinya selalu menjadi cadangan, kemarin dijadiin starter, tiga back yang kuat, ditambah lagi Acuna sama Molina ya di sisi kanan yang bikin gol. Ya jadi memang setupnya dia tahu Belanda akan melakukan apa, dia ngambil inisiatif duluan untuk melakukan itu. Mereka siap ketika mereka di counter. Kalau Belanda tampil dengan 3 pemain di depan, otomatis berhadapan dengan 3 back langsung mereka nggak outnumbered mereka, ditambah ketika back yang bertahan mereka juga akan lebih menangin duel jumlah pemain di lini belakang, dan ketika menyerang pun transisinya juga cukup rapi, komposisi pemainnya yang dipilih ideal, pergantian pemainnya ya mungkin ada beberapa yang mau nggak mau karena kan si De Paul yang kita tahu sejak pertandingan awal laga kan akan main apa enggak nih, cukup fit apa enggak nih, apakah Paredes yang akan main, ternyata memang kayaknya nggak cukup fit untuk tampil panjang gitu, dan nggak adanya De Paul agak sedikit bikin goyang dikit Argentina sih. Cuman ya secara formal mereka bisa keep up dengan gamenya, pemain yang mengganti tahu posisinya gimana, apa yang harus dilakukan. McAllister juga main bagus banget. Jadi gue lihat siapapun pemain yang diganti untuk masuk sebagai pemain cadangan nggak terlalu ngubah jauh sih permain dari Argentina. Walaupun menurut gue kemarin waktu dia masukin Montiel terus juga Paredes, menurut gue agak sedikit downgrade tuh dari sisi permainan ya. Karena mereka kelihatan jadi off banget dari permainannya. Paredes malah jadi cuma jadi kayak tarkam doang kan. Nggak sedominan pertama. Cuman emang Belanda untuk ngeredam Argentina mereka harus main keras kan. Dan itu yang membuat kenapa tensi pertandingan cukup tinggi ya, karena pendekatan dari Belanda kalau lu nggak ganggu Argentina bisa leluasa. Ini diganggu aja masih ada magic of Messi bisa melakukan umpan itu, mereka bisa cetak gol lewat penalti juga. Jadi memang
duel-duel yang diakibatkan oleh permainan keras itu yang akhirnya membuat tensi pertandingan itu menjadi keras. Agar bingung nulis diapresiasi. Ya. Tapi Diapresiasi. kalau kita ngomongin ini kan ajang hajatan bola dunia ini kayak panggung lagi buat striker nomor 9 yang kayaknya sedikit di underestimate. Mereka nggak jadi starter tapi ketika diturunkan selalu menjadi pemain penting. Fulkrug sama Jerman, Giroud yang tadinya cuma jadi cadangan juga bisa berstand out lagi. Kemarin juga Weghorst juga nyata berfungsi sangat bagus. Kenapa nggak Belanda mencoba itu dari awal menjadi starter gitu? Ya itulah Van Hal bahwa lu nggak perlu menyerang, memiliki tim yang sangat amat menyerang gitu, bahwa lu yang penting datang ke hajatan ini untuk juara gitu. Jadi mungkin disimpan juga karena ya pemain-pemain kayak Weghorst juga kan adalah pemain-pemain yang menjadi andalan juga. Dia di Wolfsburg juga bagus, dia di Burnley juga cukup bagus. Artinya ini pemain-pemain yang mungkin disimpan juga. Dan kalau tadi Mas Haryo bilang bahwa sebenarnya Belanda bagusnya di flanknya gitu. Justru buat gua Belanda main pakai flank bagus itu menghadapi Amerika Serikat dan menghadapi Qatar. Selebihnya dari setengah. Bagaimana segitiga Gakpo antara masuk ya Gakpo, Frenkie de Jong dan juga Klaassen. Itu kan tiga tengah yang Si itu kenapa nggak main ya si siapa? Siapa? The Roon, Koop Mainers, Bukan si Johansson, siapa yang botak? Depay, Klaassen, Bergwijn, Klaassen. Ya kan? ya. Kemarin kan bagus Ya, ada makanya Klaassen ya. segitiga itu adalah yang buat gua emang jadi tandem jadi pakemnya si Belanda Gitu. gitu. Kayak pengen coba Gakpo di belakang striker Mungkin dan dia kecepatan juga Bergwijn kan soalnya. Dan kemarin menghadapi Amerika dan menghadapi Qatar emang benar-benar fullbacknya bagus banget sih emang baik Blind maupun Dumfries. Cuman buat gue pattern serangannya memang dari tengah, dan kemarin pun sebenarnya pengen mencoba mengalahkan flanknya Argentina, somehow sempat berhasil. Lalu sejak ada pergantian di fullback kanannya Argentina cukup mati, dan mereka bermain lebih lewat tengah dan memanfaatkan set piece. That's why di menit-menit akhir memasukkan pemain-pemain bertubuh besar, memasukkan pemain seperti Bergwijn yang emang istilahnya merupakan set piece taker. Dan itulah yang terjadi, bahwa gol lewat set piece, dan juga memaksakan untuk adu penalti, dan sampai udah adu penalti ya udah it's all. Yang ngarepin adu penalti sebetulnya Belanda banget lah. Argentina di Udah nahan kok, Noppert juga udah mulai iya di wasting time 15 kan. menit Iya. yang terakhir perpanjangan waktu extra time yang Iya, 15 udah menit terakhir. nahan dia. Itu mereka kan nyerang terus. Iya. Kena tiang si Enzo Fernandez, terus si Lautaro juga nyoba nembak juga. berapa kali, Messi juga berapa kali nembak. Jadi tim yang emang niat menang itu Argentina gitu. Sementara Belanda berharap kita adu penalti, kita win something lewat adu penalti. Dan Noppert juga kelihatan sih kurang jam terbang di panggung internasional. Akhirnya tinggi. kebukti di situ Iya, ya. Ketika adu kelihatan. penalti lu tetap layak kiper yang punya Pengalaman. penampilan. Dan pengalaman sama terutama. Martinez. Ya, Martinez di Piala Copa America. Di Copa America tahun lalu, semifinal lawan Kolombia kayak gitu. Ya at least buat fans Belanda yang udah sempat ketinggalan 2-0, mereka mungkin bisa sedikit kalah dengan bangga ya. Mungkin mereka kan beralasan, ya Argentina menangnya luck, ada penalti. Walaupun yang juga penting mereka, berjuang sampai menit terakhir walaupun gitu pada ya. akhirnya mainnya juga nggak bagus juga Belanda ya. Ada faktor lucknya juga, pada akhirnya mereka bisa Shoot on menyamai goal dengan baru menit 2-2. 90 plus tuh. Kita geser ke pertandingan yang akan tanding nanti malam jam 8 dan akan lanjutkan nanti yang jam 2 juga. Jam 8 dulu ada Maroko lawan Portugal. Tapi sebelum jam 10. Sebelum kita lanjut dari sisi teknikalnya, lagi-lagi nama Ronaldo kan, kalau melihat bagaimana seorang Messi begitu bersinar, apakah Ronaldo tidak ada lagi tempat untuk dimainkan sebagai starter? Ditambah ada isu soal Jose Fonte yang bilang ketika Ronaldo nggak ada, anak-anak ini bermain lebih sebagai suatu tim. Padahal Jose Fonte pernah main di timnas Portugal Berani juga, banget tuh ngomong. jadi back tengah juga. Berarti sebenarnya nggak semua tim skuad Portugal tuh menyatu untuk mendukung Ronaldo ya? Menurut lu seperti apa? Iya, ternyata ketika kebukti di pertandingan. Atau mungkin karena Fonte udah nggak dipanggil timnas ya? Itu kayaknya itu yang ada paling benar. Sakit hatinya gitu ya. Ya, kalau di pertandingan pertama, kedua, ketiga, emang cukup jelas ketika Ronaldo itu masih dihormati ya, sama pemain-pemainnya tuh masih dikasih bola, lu masih dicoba dilibatkan dalam permainan, walaupun keterlibatannya udah nggak optimal lagi ya. Iya. Berapa kali first touch-nya Bingung, hilang. decision makingnya bingung ya. Ya, kapan dia harus gocek, kapan lu ngapain lagi gocek lagi, udah pasti nyangkut gitu, tapi berapa kali dia paksain terus, sundulannya udah nggak seakurat dulu, banyak yang turun lah dari sisi kualitas Ronaldo. Cuman para pemain tuh masih kelihatan terlibat untuk melibatkan dia gitu. Cuman ketika di pertandingan terakhir mereka tampil tanpa Ronaldo dan akhirnya semua malah bisa keluar penampilan terbaiknya. Joao Felix tampil luar Iya, biasa. bagus. Gonzalo Ramos apalagi bikin 3 gol. Tapi kan Felix kan selama ada Ronaldo kok kayak tertekan mainnya ya. Iya. Bruno Fernandes pun nggak selepas itu. Bernardo Silva juga seperti itu. Tapi ketika nggak ada Ronaldo, walaupun Ronaldo tetap ada dalam tim, dari sisi permainan kan yang penting mereka melihat semua bisa lebih menampilkan permainan terbaiknya kalau nggak ada Ronaldo. Jadi
gue rasa ya mulai ada bukan anti ya, maksudnya nggak apa-apa juga nih kita nggak ada Ronaldo, udah mulai merasa kayak gitu. Mungkin sebelumnya mereka masih berharap Magi Ronaldo tuh bisa ngebantu mereka. Mungkin masih bisa nanti kalau super sub kali ya. Betul, pemain-pemain lawan masih ngelihat Ronaldo sebagai icon itu masih diharapkan oleh pemain-pemain. Tapi sekarang kayaknya mereka udah bisa melihat Ronaldo udah bukan starting line up lagi. Udah di starting line up lagi. Bahkan Federasi Sepak Bola Portugal pun sampai keluarin statement kalau tidak ada ancaman dari Ronaldo untuk meninggalkan campnya Portugal. Menurut lo ini hanya ini faktor PR things atau menurut lo ada yang benar-benar terjadi ancaman dari Ronaldo itu benar-benar nyata dengan ekspresi dia yang itu? Itu sangat penting itu ya. Maksudnya topik ini sampai harus perbincangkan karena ya Ronaldo mau cabut, Ronaldo mau apa? Kita bahasnya Portugalnya gitu kan bahwa ya buat gue Ronaldo masih dibutuhkan oleh timnas Portugal karena apalagi di event sepenting ini di stage sepenting ini juga kelihatan dari Belanda punya kualitas tapi jam terbang kelihatan kurang. Itu yang dimiliki oleh Ronaldo di Portugal bahwa ya mungkin jam terbang bisa menjadi pembeda dia bagi teman-temannya juga walaupun mungkin dia menjadi starter lalu nanti kalaupun udah menit babak kedua diganti untuk memiliki fisik yang lebih kuat ataupun dia menjadi bench lalu nanti misalnya untuk udah menit-menit akhir atau menuju penalti dia dimasukkan karena ya kita nggak pernah tahu bahwa apa yang diplanningkan oleh Fernando Santos di game hari ini bahwa ya lu lawan Swiss bisa bermain bagus sebagus itu tanpa Ronaldo tapi still Swiss juga main jelek banget di game kali itu. Dan kali ini Maroko kita lihat juga menghadapi Spanyol. Maroko bukan tim yang atraktif banget, sedikit kurang lebih gue lihatnya kayak Belanda, lebih banyak menunggu, lebih banyak reaktif, lalu serangan baliknya juga lumayan bagus, artinya bisa mengancam. Nama-nama pemain bermain banyak di Eropa juga mungkin jadi salah satu bekal bagi Maroko untuk bisa nyentil sekali dua kali bagi Portugal kalau mereka nggak hati-hati. Intinya bagi Portugal mereka masih butuh Ronaldo dan mungkin Ronaldo harus dibikin sedikit tunduk, sedikit tawadu gitu. Dibikin lebih back to football gitu karena dia harus sadar bahwa negaranya sangat amat membutuhkannya. Ya. Ini kalau kita ngomongin duel antara Maroko dan Portugal, kita tahu bagaimana Spanyol menjadi lawan Maroko sebelumnya kayak nggak punya pemain yang benar-benar bisa memberikan teror dari kotak penalti maupun dari second line dengan shooting jarak jauhnya. Sementara Portugal punya itu, ada Bernardo Silva, ada Bruno Fernandes, Joao Felix sampai main-main lainnya punya keberanian untuk memberikan teror dan juga bisa memberikan efektif one ketika saat mereka mau proper nendang ternyata bisa masuk kotak penalti atau ternyata mau nendang atau mau masuk kotak penalti tapi ternyata nendang dari kotak luar kotak penalti. Ini menurut lo apa yang bisa menjadi kekuatan Portugal yang justru bisa menjadi bahaya buat Maroko, Mas? Iya, walaupun gua belain Spanyol banget ya, cuman ketika lawan Maroko, gua nggak yakin Spanyol akan menang. Gue yakin Maroko akan bisa menyulitkan Spanyol bahkan bisa membuat kejadian. Cuman gue nggak ngelihat ini Portugal akan mendapatkan nasib yang sama dengan Spanyol. Karena yang itu tadi Panji bilang, gue cukup yakin dengan materi yang mereka miliki. Gue cukup yakin dengan kemampuan pemain-pemain tengah mereka untuk jauh lebih kreatif dibandingkan pemain-pemain Spanyol. Keberanian terutama, pemain Spanyol kreativitinya ada, cuman keberanian untuk masuk ke dalam kotak penalti, keberanian bahkan untuk menembak, itu cuman dipunyai sama Dani Olmo doang. Sementara yang lainnya nggak ada yang berani untuk nyoba masuk. Sementara di Portugal semua berani nembak, Bruno berani nembak, Joao Felix Leao berani nembak, semua ketika dapat peluang tembak aja dulu gitu kan. Nah itu Portugal punya itu. Kemampuan untuk melakukan bola-bola passing membelah pemain terupas. Felix bisa, Bruno Fernandes bisa, Bernardo Silva bisa, banyak yang bisa melakukan itu. Untuk tusukan pun Bernardo Silva bisa dari kanan masuk, dari kiri Felix bisa melakukan itu, dari tengah juga kemarin Gonzalo Carlos ternyata bisa melakukan itu, Gonzalo Ramos bisa melakukan itu. Jadi terlalu banyak pemain yang punya creativity dan juga kemampuan untuk nembak dan juga melakukan umpan segala macam itu jauh dibandingkan Spanyol. Makanya gue cukup yakin Portugal bisa. Setuju sih Mas, cuman di hajatan tahun ini kita tahu lah kalau materi pemain Portugal tapi di luar game menghadapi Swiss kita nggak lihat secara teamwork. Tapi kan mereka baru main tanpa si Ronaldo kan di situ yang creativity mereka tuh akhirnya bisa keluar. Berarti masih Ronaldo sebagai beban ya. Salah satu bebannya mungkin ternyata blessing in disguise juga buat Portugal secara overall ya. Mungkin sosok Ronaldo tadi Aldi bilang masih dibutuhkan, di ruang ganti masih dibutuhkan, untuk di bench masih dibutuhkan gitu. Ketika lo harapkan dia untuk bisa menjadi leader di antara yang lain, dia masih bisa melakukan itu. Cuman efektivitas di lapangannya akan lebih kerasa ketika pemain-pemain yang lainnya justru bisa lebih berkreasi. Dan gue ngelihat based on Swiss ya, walaupun Swiss main jelek ya, cuman
peluang mereka untuk bisa ciptain 6 gol itu jauh di atas rata-rata gitu untuk bisa maksimalin peluang melawan Swiss yang agak jelek tapi peluangnya banyak dan bisa mereka maksimalin. Itu yang gue rasa akan jauh membedakan Portugal. Paling nggak ada yang marah-marah kalau nggak dioper ya. Ya, nggak ada. Nah ini kalau menurut pengamatan gue yang nggak dari London, ini pertanyaan gue sendiri, dari pengamatan gue Portugal itu punya weakness, kecenderungan potensi weakness yaitu di fullback mereka, di mana Cancelo pun kemarin juga akhirnya jelek kan karena dari sisi sering out of possession, sering juga miss atau concentrationnya ketika untuk defense. Dalot pun ketika di klub sering begitu walaupun di fase hajatan bola dunia ini belum kelihatan. Guerrero juga bukan tipikal fullback yang cukup seimbang dalam defense maupun serangan. Lu melihat bagaimana mereka menghadapi Hakimi, Ziyech, Buffal dan juga Mazraoui, ada nggak kecenderungan untuk mengerikan banget. Iya. Kita lihat permainan Ziyech dan juga Buffal dia akan melebar. Oke, Ziyech akan bermain di posisinya Guerrero, Buffal akan masuk ke dalam posisinya Dalot. Amaklah Amrabat dan Unai, kenapa Amrabat nampak bagus banget karena mereka bakal pumping the position ke kotak di kotak penalti. Artinya dia bakal menumpuk permainan di situ, memanfaatkan crossing bagus dari Ziyech dan juga Buffal. Artinya ditambah juga Hakimi sama Mazraoui bisa sampai gantung ke tengah lapangan sampai juga ke final third. Artinya kalau benar-benar dimanfaatkan seperti yang tadi Coach Panji bilang bahwa benar-benar dimanfaatkan fullback yang kurang begitu reliable, itu bisa menjadi salah satu peluang bagi Portugal untuk mencetak gol. Prediksi buat kalian ini akan menjadi kemenangan untuk Portugal atau ada kejutan lagi dari Maroko? Kalau lo kan mungkin bilang udah habis nih. Udah habis nih. Kuponnya udah habis kuponnya. Kemenangan meyakinkan atau alot sampai extra time? Please jangan sampai extra time, gue mau ngasih sebentar. Ya mungkin ini satu-satunya laga yang habis 90 menit ya. Asik. Ya. Oke ya. Harapannya itu. Ya, Tipis Portugal atau meyakinkan? Lebih dari 1 gol? Lebih dari 1 gol. Lu nih? Gue pengen Maroko menang. Cuman ya oke lah extra time deh kalau gitu. Oke, tapi tetap Portugal ya? Maroko. Ya, Bagus. Gak apa-apa kan ternyata Kroasia bisa membalikan prediksi itu. Sama kan? iya gitu loh. Tuh asal lo juga gak terlalu jumawa kan gak bakal diserang. Kayak yang di sisi sana lah yang diserang karena terlalu jumawa. Aduh. Nanti masih ada pertandingan, ada live reaction juga jam 10 antara Maroko lawan Portugal di sini. Makanya jangan lupa kalian siapin tenaga, siapin mata, jangan sampai ngantuk. Kalau sampai ngantuk gua kasih tahu nih senjatanya. Tinggal seduh kopi kapal api spesialis gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jebretim bisa dapetin toko-toko sekitar kalian atau di supermarket maupun minimarket yang ada. Dan Jebretim juga bisa pesan kopi kapal api spesialis gula aren ini di marketplace official kapal api yaitu Kapal Api Store. Klik linknya di kolom deskripsi dan live chat. Kalian bisa juga dapetin kapal api spesialis gula aren dengan harga Rp 999.000 atau 9.999 rupiah. Itu dia. Langsung aja kita akan melihat apa info dari bagian satu ini selain satu ini. Jam segini mata mulai berat. Padahal ada pertandingan bola late night. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Thank you Panji dan para pandit atas analisanya, dan kita masih menentukan ya untuk nanti malam ini ada 2 tim akan melaju, siapa aja yang akan melaju ke semifinal dan masih jadi tanda tanya. Tapi kalau kita ngomongin soal Maroko yang akan melawan Portugal nanti malam, ada sedikit analisa ala-ala klinik nih. Nggak apa-apa ya, sekali-sekali analisanya ala klinik. Jadi gini Jebretim, beberapa hari yang lalu Intan pernah menyebutkan bahwa Maroko itu menjadi tim keempat dari benua Afrika yang bisa melaju ke babak 8 besar. Nah, tapi dari perjalanan mereka tidak begitu banyak cerita tambahan sampai ke semifinal ataupun bahkan ada yang ke semifinal, emang belum ada gitu. Tapi ternyata impactnya itu cukup banyak karena tim-tim yang berhasil mengalahkan tim Afrika yang saya sebut tadi, udah ada 3, itu ternyata begitu maju ke step berikutnya tidak bisa berbuat banyak. Kita bisa lihat di sini, kalau misalnya kita mundur lagi zaman-zamannya dulu di Kamerun dikalahin dengan Inggrisnya keok lawan Jerman Barat. Lalu Senegal yang dikalahin Turkinya keok juga lawan Brazil. Lalu Ghana yang dikalahin sama Uruguaynya juga tandas dikalahin sama Belanda.
Dan tahun ini kita nggak mau spekulasi ya. Siapa tahu aja Maroko bisa berbuat sesuatu yang lebih dan mengalahkan Portugal. We'll never know. Tapi kalau bicara soal dari klinik tadi, bisa juga nih artinya kalau misalnya Portugal yang menang, Portugalnya hati-hati nih di semifinal. Tapi pasti gini deh, kalau misalnya kalian ada yang megang Portugal atau yang membela, masa megang, Portugal itu pasti akan menantikan sebuah final yang paling ideal antara Argentina melawan Portugal, di mana dua-duanya last dance bakalan terjadi nih karena Messi akan ketemu Ronaldo. Tapi kita sekali lagi ini bola ini bundar, nggak ada yang pernah tahu. Siapa tahu aja nanti di final yang ketemu justru siapa ya, Maroko lawan Kroasia, bisa aja kan guys. Balik lagi kalian ke Panji. Ya sekarang bola itu bundar, kalau yang peang itu bukan bola namanya. Oke, kita lanjut ke pertandingan Prancis lawan Inggris yang pastinya akan menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Dan bola itu membuat kita bulat, Panji. Bulat, bukan bundar. Oh, itu topi ya? Topi. Itu bundar. Ya, kita akan lanjut. Penting ya Mas Aryo. Beneran bulat itu bulat. Bagi yang salah, bukan gua. Bundar itu round nih, bundar meja. Baginya salah ngomongnya. Kita kan ngomongnya langsung Prancis, durasi. Jangan lupa. Prancis lawan Inggris ini pertandingan yang akan ditentukan oleh banyak faktor ya, faktor kualitas, faktor pelatih, faktor luck dan faktor ketahanan kejelian dalam mengganti pemain-pemainnya. Kalau kita sempat membahas bagaimana Prancis punya kedalaman yang agak meragukan dibandingkan Inggris. Banget. Lo melihat Inggris skuadnya akan pakai 4 back atau 3 center back? 4-3-3. 4-3-3 seperti lawan kemarin terakhir ya. Di mana Henderson akan satu sisi dengan Walker, diharapkan bisa menghentikan Mbappe di sebelah kiri. Artinya, ini dia. Kalaupun, ini ya nggak ya, ini Walker, Henderson di kanan akan bertemu dengan Mbappe karena dianggap perlu 2 orang lah gitu untuk fokus sama Mbappe, karena kalau sendiri dilepas juga tidak akan efektif, di mana Theo pun membantu nggak akan sampai ke depan banget, tapi dia menjadi biasa juga situ Shaw naik, mereka jadi 3 back juga bisa ya. Bisa juga, nanti Saka turun samping Henderson yes, betul. Artinya kalau mau dibikin 5 back juga bisa, cuman ini kalaupun nanti pakai formasi seperti ini, artinya satu, Gareth Southgate nggak pengen bikin banyak perubahan, dan kedua, Gareth Southgate pengen bikin gol dengan formasi seperti ini. Di mana Saka dan Foden juga sekarang kan dia jadi Bellingham dan Saka menjadi joint top scorer juga. Kalau lo lihat ini dari Prancis ya Mas, ini dari sisi squad mungkin penyerangannya di atasnya Inggris ya, dari chemistry, dari sisi ketajaman. Tapi lo melihat kemarin ketika lawan Inggris, apa Inggris punya potensi untuk bisa meredam squad Prancis yang punya daya eksplosif sangat besar? Ya kalau starting 11 ya, based on starting 11 ini, the best starting 11 buat kedua-duanya, gue ngelihat Prancis masih bisa unggul. Prancis masih unggul dari sisi starting 11 ya. Kalau mereka main sesuai skenario, nggak aneh-aneh, maksudnya ada yang di bawah performance kan, ada juga beberapa kali kita lihat di performance-nya ternyata nggak bisa maksimal. Ketika mereka bisa tampil maksimal, kesempatan bagi Prancis untuk bisa mencetak gol duluan dan menang itu besar. Cuman balik ke pertandingan Brasil-Kroasia. Kalau mereka ada masalah, mereka mentok penggantinya Giroud, penggantinya Giroud, Thuram mau ngapain? Randal kalau kalau main ini ada kalau Terorita berat. Kalau untuk bola itu menjadi 90 menit lebih, perpanjangan waktu, adu penalti, gue megang Inggris. Walaupun ada penaltinya Inggris, waktu itu Rashford itu juga gagal total ya di ajang Euro kemarin ya. Tapi Saka udah naik, usianya udah lebih matang. Pemain-pemain Bellingham juga bisa step up, ada Henderson juga bisa ngambil juga, ada beberapa pemain yang kualitinya untuk mengambil penalti. Inggris gue rasa lebih matang, lebih pede, lebih udah tau lah ketika mereka sempat gagal di pertandingan terakhir apa yang harus mereka fix. Gue megang Inggris kalau itu menjadi extra time. Kalau dari Prancis mungkin kelemahannya ada kedalaman. Kalau dari Inggris menurut lo apa di kelemahan yang bisa diekspos? Apakah Maguire yang juga masih suka individual error? Sebenarnya sama, kelemahan kedua tim adalah ya masing-masing di lini belakangnya. That's why gue mikir ini bakal jadi gol besar, gol banyak di game ini antara dua tim. Makanya kalau gue ditanya prediksi mungkin gue 4-3, 4-2 skornya di game hari ini. Karena kedua tim lini pertahanan lah sisi terlemahnya. Tengah dan depan ya itulah kehebatan mereka. Dan kalau kipernya juga ya Lloris dan Harry Kane udah main berapa tahun, 10 tahun bareng mungkin di Tottenham Hotspur.
Jadi mereka udah punya kepahaman satu sama lain dan ya oke, statistik emang menang Inggris so far Di Piala dua Dunia game. ini ya. Di Piala Dunia dan ini Tapi 8 pertandingan terakhir ya, Prancis unggul. Iya. Inggris cuma menang 1. Ya artinya ya ini bisa berubah banyak lah. Cuman kalau sampai tadi Mas Haryo bilang bahwa sampai harus memaksa memanfaatkan bangku cadangan, membuat Prancis kelelahan, ya disitulah kunci kemenangan bagi kemenangan bagi Inggris. Tapi kalau dari kick off Prancis langsung Gol cepat. bam Iya. nggak memberikan waktu untuk Inggris recover, selesai sudah. Oke, kalau langsung aja kita prediksi antara Inggris dan Prancis. 4-3 Prancis. Wow, bagus bajunya. Antap. 90 menit Prancis, Ya. perpanjangan waktu Inggris. Wah. Bapak bener Bagus dong. juga. Kalau jebret tim kalian siapa yang dijagoin, Inggris atau Prancis? Berat hati gue walaupun dukung Inggris, tapi gue jagoin Prancis untuk ajang kali ini. Bahkan di ajang turnamen gue selalu jagoin Prancis karena Inggris hanyalah semut yang digajahkan. Oke, kalau kalian akan siap menyediakan waktu jam 10 dan juga jam 2 sampai jam 5 nanti, siapin mata kalian, siapin tenaga kalian untuk sampai subuh bangun terus. Gue kasih tahu senjatanya, tinggal seduh kopi kapal api spesialis gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jadi bisa dapetin toko-toko sekitar kalian atau supermarket maupun minimarket yang ada, dan bisa pesen kopi kapal api spesialis gula aren di marketplace official kapal api, yaitu Kapal Api Store, Tokopedia ya. Klik linknya di kolom deskripsi dan juga live chat. Kalian bisa dapetin kapal api spesialis gula aren dengan harga Rp9.999 saja atau 9 ribuan saja. Thank you Jadi yang udah nonton, thank you Mas Haryo, thank you juga Aldi, thank you semuanya, dan jangan lupa nanti ada DPI Live Reaction jam 10. Sampai ketemu besok, bye-bye.